أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندين. رب اكتب لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza zullahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri dzil hijjah wa nadbalana fihi siyam wal qiyam wa jami'al ibadatil adhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil kiram wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil muhtaril karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku abidin yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Sudah barang tentu setiap manusia menginginkan hal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak lepas dari yang namanya suatu cita-cita. Meskipun cita-cita tersebut di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji kita dengan berbagai macam bentuk cobaan dan ujian. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak adil. Bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sayang terhadap kita, tidak mempunyai suatu sifat rahman dan rahimnya. Karena Allah menguji kita adalah Allah memilih kita yang terbaik agar kita menjadi hamba yang bernilai, hamba yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya.
Apabila segala bentuk cita-cita dan harapan serta keinginan kita tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah benci terhadap kita. Bukan berarti Allah jauh terhadap kita. Justru Allah akan mengujinya dengan kesabaran dan keikhlasan kita semua. Apa yang kita harapkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehelai kain pun kita tidak memiliki. Apalagi jabatan, kedudukan, harta, kekayaan. Semua adalah merupakan amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pertanyaan. Kenapa ketika kita lahir dan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditunggu oleh masyarakat, ditunggu oleh keluarga kita, ketika kita keluar min butuni ummahatikum, dari perut ibu kita. Betapa bahagianya orang-orang yang berada di dalam sekitar kita. Dengan bangganya mereka, penantian yang begitu lama. Mereka berebut untuk menggendong kita, untuk menyayangi kita, untuk mencium kita. Bukan kebahagiaan yang telah diberikan terhadap sang jabang bayi tersebut, akan tetapi begitu banyak dosa-dosa yang nantinya akan ditanggung oleh bayi tersebut. Sebaliknya, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mencintai dunia kita, untuk tidak bernafas kepada diri kita, apa yang kita dapatkan? Bukan malah mereka yang berada di sekitar kita bangga dan tersenyum, akan tetapi siapa yang berada di sekitar kita, mereka akan menangis dan menangisi kita. Artinya, begitu banyak dosa beban yang kita miliki, yang nantinya akan kelak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menginginkan suatu kebaikan dunia dan akhirat, masih belum bisa yang disebut sebagai suatu pengorbanan, menyisihkan sebagian harta kekayaan kita, menyisihkan segala bentuk amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat kita mendermakan sebuah pengorbanan dengan menitipkan untuk berbagi kepada yang lainnya. Setidaknya kita harus bisa menyembelih keserakahan kita, kerakusan kita, ketamaan kita, dan kesombongan kita kepada diri kita dengan adanya siapa kita dan siapa Allah. Barangkali pada saat ini kita tidak bisa menjalankan ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Dalam berbagai rangkaian rangkah daripada ibadah haji adalah salah satunya wukuf di Padang Arafah. Setidaknya kita bisa memangkas untuk langkah-langkah kita agar kita bisa datang dalam menjalankan suatu perintah-perintah Allah, lebih-lebih menjaga sholat 5 waktu itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, barangkali pada tahun ini, hari ini, dan detik ini kita masih belum bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang rukun Islam yang kelima dalam hal ibadah haji. Setidaknya
atas kemaksiatan yang merajalela. Kita datang untuk sujud, kita ramaikan masjid kita ramaikan tempat ibadah kita dengan iktidal dan tumaknina kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syiar dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita banggakan? Usia kita semakin hari semakin dekat pada titik yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harapkan? Doa-doa dari saudara-saudara kita dalam rangkuman minal muslimin wal muslimah. Apa yang kita harapkan? Jika kita mempunyai putra-putri yang soleh dan soleh, apa yang kita harapkan? Jika kita mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau bukan amalia diri kita sendiri, kalau bukan amal yang baik untuk diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Suatu ideologi yang sering kita jumpai, semakin hari dunia berada di dalam genggaman kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan satu syaraf, satu akal yang terbentang luas untuk merekrut hati kita agar hati kita bisa memiliki hati yang tumak, hati yang selalu menerima dari apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu, man arrafa nafsahu wa qad arrafa rabbah. Barang siapa mereka tahu tentang jati dirinya, maka mereka akan tahu siapa Tuhannya. Di mana mereka sujud, di mana mereka rukuk, di mana mereka menikmati tumaknina dan iktidalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Nabi Ibrahim telah menanamkan kecintaan kepada putra-putrinya, kepada keluarganya, untuk menjadi manusia yang terhormat, manusia yang bernilai, manusia yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Ibrahim telah menanamkan satu akidah, satu keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya putra-putri inilah yang akan mengangkat kedudukan, martabat dan derajat dari kedua orang tua itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Ditegaskan oleh wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan yang bisa menghantarkan kamu untuk lebih dekat, lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walimata yataf'al ya Rabb? Apa yang harus saya lakukan ya Rabb? Bila saya ingin dekat kepada wajahidu fi sabil, berhati-hatilah, kata Allah. Berhati-hatilah di dalam menapaki jalan tersebut. Berhati-hatilah di dalam menjauhi kemaksiatan. Berhati-hatilah di dalam menjalankan suatu ibadah-ibadah yang lain. Berhati-hatilah tatkala kita bisa bersosial. Berhati-hatilah tatkala kita bisa mau berbagi antara satu dan yang lainnya. Berhati-hatilah tatkala kita bisa memberikan penghormatan kepada yang lain. Ini yang dimaksud pada Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Dan yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan kita agar kita bisa menjadi hamba yang qanaah, hamba yang selalu menerima dari apa yang telah menjadi kewajiban Allah atas diri kita. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, inna di dalam lafaz, di dalam kalimat inna a'taina, ini adalah merupakan inna ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berkewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada kita, bukan berarti kita menuntut Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kita yang terbaik. Itu hak prerogatif Allah. Itu haknya Allah. Kita salat hanya menjalankan perintah Allah. Kita puasa hanya menjalankan perintah Allah. Kita menjalankan amal yang baik adalah merupakan menjalankan satu perintah Allah. Tapi pesan Allah sederhana. A'tainakal kautsar, kata Allah. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah aku berikan kepada. Begitu banyak. Lebih-lebih kenikmatan sensor yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sensor yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita. Kita mengenal dengan adanya indera. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan indera penglihatan, indera pendengaran, indera pencicip, indah perasa, indah peraba, dan lain sebagainya. Kenikmatan inilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'tainakal kautsar. Apa pesan Allah? Di dalam ilmu nahwu, ketika kita menemukan satu inna, maka di situ yang disebut sebagai ini syartiyah. Ketika Allah berbicara ini syartiyah, maka di situ Allah akan memberikan satu fa jawabiyah. Mana fa jawabiyahnya? Fasalli. Tegas kata Allah, fasalli. Artinya bagaimana? Secara grammar sederhana, secara bahasa sederhana, segala bentuk kenikmatan mulai awal sampai akhir sudah diberikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kalimat fasalli? Bagaimana dengan kalimat salat? Bagaimana dengan sujud? Bagaimana dengan ruku? Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa menjalankan sholat adalah merupakan rangkaian salah satu ucapan terima kasihku kepadaku, kata Allah. Dengan sholat adalah merupakan salah satu bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan sholat adalah merupakan salah satu rangkaian bentuk terima kasih kita kepada Allah. Dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan mana lagi, kata Allah, yang akan kau dustakan kepadaku, yang akan kau palingkan kepadaku, kata Allah. Ingat, kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pesan Allah, kesederhanaan dalam kalimat tersebut, dalam ayat tersebut, dan ancaman Allah yang begitu dahsyat, ancaman Allah yang begitu besar. Al-yawma, kata Allah, pada hari itu, pada detik itu, di saat itu, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, akan aku kunci mulutmu, akan aku kunci pembicaraanmu, akan aku tutup lisanmu, kata Allah. Nakhtimu ala afwahihim. Untuk apa? Lisan kita ditutup oleh Allah, mulut kita ditutup dan dikunci rapat-rapat oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tanganmu nantinya yang akan berbicara kepadamu. Hadirin kaum muslimin, kalimat ini adalah merupakan suatu kalimat atau ayat yang begitu sederhana, tapi ini adalah merupakan ancaman Allah bagi kita yang jauh dari Allah, bagi kita yang kurang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah demikian? Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mungkin pada saat ini kita bisa berbohong kepada siapapun. Mungkin hari ini kita bisa bangga dengan adanya kebohongan kita, dengan kemunafikan kita, dengan kepura-puraan kita. Bahkan kita bangga untuk menjalankan suatu kemaksiatan. Kita bangga.
dan kita bisa berpura-pura dalam satu kehidupan. Mungkin kita pura-pura sujud, mungkin kita pura-pura ruku, bahkan mungkin kita berpura-pura untuk berbuat baik. Oke, kata Allah, aku terima, karena kehidupan di dunia adalah kehidupan yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari suatu amal kebaikan. Demikian para hadirin kaum muslimin, saudara-saudara, apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dunia, mungkin saya pribadi, kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menipu Allah dengan kepura-puraan kita, dengan menutup segala bentuk topeng kita. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum kata. Manusia berusaha semaksimal mungkin. Yukhadi'un Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk berdusta kepada. Ini Allah yang untuk berbohong kepadaku, untuk mendustakanku kata. Walladzina amanu wa la yakhda'una, dan pada dasarnya manusia tidak berbohong kepadaku, tidak berdusta kepadaku, dan tidak menipuku. Kita akan mendapatkan satu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun dan sebesar apapun kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita jalani di hadapan Allah, dan tangan-tangan kita yang akan menyampaikan kepada Allah, tangan-tangan kita yang berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan-tangan kita yang akan menyerahkan rapor, yang akan menyerahkan makalah kita. Wa tasdadu al-qulubu, yang disaksikan oleh kaki-kaki kita bima kanu yaksibun, dari apa yang selama ini kita lakukan. Hadirin kaum muslimin, pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kami mengajak kepada pribadi kami sendiri, khususnya kepada keluarga kami, pada umumnya yang hadir pada kesempatan ini. Seburuk apapun kehidupan kita dan sebaik apapun kita, sekejam apapun proses dalam perjalanan hidup kita, janganlah kita pernah untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Dengan sholat, insya Allah perjalanan kita menjadi perjalanan yang bermakna di hadapan Allah. Dengan sholat, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, serta apa yang kita cita-citakan selalu dibarengi dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting, dengan sholat itulah yang akan menghantarkan kita untuk menuju hamba dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya mujibas sa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bidzikil hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara abda wa azza sullahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hamdan kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Kiram, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma warḍal khulafai rasyidina kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa nisitabi mutamim lasyaratul kiram wa misyarikin nabi kajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma asrah bis salati alaihi suduran wa yassir biha umurana wa taqabbal biha taubatana wa ghfir biha dhunubana wa amis biha waqsannana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin ya ilahal alamin ya ilahal alamin wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Allahumma ahsin akhlaqana bi syafa'atil Qur'an. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bis salam, fa hayyina rabbana bis salam, fa hayyina rabbana bis salam ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al waj'al auladana wa talamidana wa ahli baitina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli salat wa ahli birrul walidain wa la taj'al min ahli syarr wa dar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Salatullah salamun